Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Bahagia semuanya? Amin. Semoga bahagia, ya. Harus bahagia. Bapak Ibu semuanya, Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah hari ini dengan nikmat dan karunia-Nya sehingga hari ini saya bisa sowan di acara pendampingan individu kedua untuk calon guru penggerak angkatan 7. Selama ini adalah Mas Aris Prabowo, Pak Aris. Ayo anak Mas, jadi Mas lah ini, karena saya panggil anak-anak saya itu juga Mas, ya. Terima kasih saya haturkan kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sulasri SPD, ya, yang sudah mendukung kegiatan hari ini. Terima kasih saya haturkan kepada Bapak Ibu semuanya juga yang sudah meluangkan waktu dan mendukung kegiatan kali ini. Terima kasih juga untuk sambutan baiknya, ya, luar biasa, ya. Untuk kali ini pesertanya lumayan banyak. Itu menunjukkan dukungan penjenengan kepada Pak Aris, ya. Bapak Ibu dari Tepang, Pulau Sri Wahyuni, pengajar praktek angkatan 7 dari calon guru penggerak Pak Aris Prabowo yang kali ini memenuhi amanah dari BPKP untuk melakukan pendampingan individu kedua, ya. Jadi sebelumnya saya pernah sowan ke sini juga, ya. Mas, untuk acaranya spesial untuk Mas Aris dan untuk Kala, ya. Dan untuk kegiatan pendampingan kali ini ada fokus pendampingan, yaitu memfasilitasi diskusi terkait dengan visi dan prakarsa perubahan. Nah, Bapak Ibu semuanya, bahwa dalam pembelajaran ataupun pendidikan di guru penggerak, Mas Aris sudah mendapatkan materi tentang membuat visi dirinya sebagai seorang pendidik. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Kegiatan kali ini merupakan bagian dari proses belajar CGP, jadi tidak lepas bahwa kegiatan yang diselenggarakan kali ini adalah proses dari pembelajaran guru penggerak. Untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah ini untuk murid, ya, bersama dengan rekan sejawat, bersama dengan Ibu Kepala Sekolah. Meskipun menjadi bagian dari proses belajar CGP, namun proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi bersama, ya, Bapak Ibu semuanya terhadap visi sekolah di mana Bapak Ibu semuanya bertugas, ya. Dan untuk diketahui bahwa kegiatan kali ini bukan bermaksud untuk mengubah visi dari sekolah ini, ya, tapi sebagai bahan untuk merefleksi apakah adakah perubahan atau sudah relevankah visi yang selama ini dipakai sekolah, ya, untuk kebutuhan anak-anak ataupun untuk memenuhi kebutuhan anak, ya. Apabila dalam diskusi nanti mungkin ada yang mungkin Mas Aris punya sesuatu ataupun hasil dari diskusi ini, kok sepertinya memang visinya perlu ada perubahan, pergeseran, nah ini monggo, ya. Tapi bukan menjadi hal yang mutlak bahwa hasil dari diskusi harus digunakan. Ini dikembalikan kepada
penjenengan semuanya ya. Karena untuk tanggung jawab visi, membuat visi itu bukan hanya tanggung jawab dari ibu kepala sekolah saja, bukan dari CGB saja ya, tapi menjadi tanggung jawab penjenengan semuanya ya, stakeholder yang ada di sekolah. Bapak Ibu, dalam kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala, yang ketiga adalah inti kegiatan yang dalam hal itu nanti saya serahkan sepenuhnya kepada Mas Aris ya, mau seperti apa ya, monggo ya. Yang di situ nanti dari inti kegiatan mungkin Pak Aris mau membagikan kalimat-kalimat tumpang dan diharapkan itu nanti mampu menggali apa yang menjadi cita-cita ataupun visi impian dari penjenengan semuanya ya. Bapak Ibu semuanya, untuk menyingkat waktu marilah kita buka bersama-sama kegiatan kali ini dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai dan menginjak acara yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Untuk itu monggo Ibu Dr. Soho Panggilan Kula persilakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pengajar praktek yaitu Ibu Sri Wahyuni SPD yang kami hormati, Bapak Ibu guru serta karyawan SD Negeri 4 Klaten yang kami hormati pula, serta Bapak Aris Prabowo SPD sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Klaten yang sangat kami hormati juga. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan adanya guru penggerak ini, saya pribadi selaku kepala sekolah sangat mendukung sekali adanya calon guru penggerak ini. Karena apa? Kemarin yang sebelum adanya guru penggerak kita hanya monoton untuk mengajar itu hanya begitu-begitu saja. Sekarang setelah adanya guru penggerak ini, kita harus langkah lebih maju untuk meningkatkan anak-anak kita atau generasi muda ini supaya kita dapat menciptakan kemajuan-kemajuan yang sebenarnya itu adalah hak anak. Maka dari itu dengan adanya guru penggerak ini saya sangat bangga sekali, sangat senang sekali, sehingga di SD Negeri 4 Klaten ini ada baru satu ya, Bapak Aris Prabowo yang mengikuti calon guru penggerak. Untuk selanjutnya saya berharap agar Bapak Ibu yang lain itu nanti untuk mengikuti jejaknya Bapak Aris Prabowo untuk mengikuti menjadi guru penggerak. Itu harapan saya, semoga nanti di kedepannya itu semua guru se-Kabupaten Klaten khususnya di SD Negeri 4 Klaten ini semuanya menjadi guru penggerak, sehingga kita di dalam pembelajaran dapat memenuhi atau melaksanakan apa yang menjadi impian negara Indonesia. Seperti itu Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila saya dalam menyambut ini kurang berkenan di hati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutan sekaligus motivasi ya. Semangat Bapak Ibu saya. Semangat untuk Pak Aris juga ya. Ternyata dukungannya luar biasa loh ya. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk acara yang ketiga yaitu acara inti. Untuk itu monggo Pak Aris di dalam
waktu pendampingan kita ada 110 menit, tapi sepenuhnya saya serahkan ke panjenengan. Nggih. Dirasa cukup, monggo. Untuk waktu saya sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Aris. Monggo Pak Aris. Mohon izin Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Wahyuni selaku pengajar praktek guru penggerak Kabupaten Klaten, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 4 Klaten, Ibu Sulasri SPDSD, yang kami hormati pula Bapak Ibu guru beserta karyawan SD Negeri 4 Klaten. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini. Matur nuwun sanget saged ngrawuhi undangan kaula wonten ing siang ini bisa melaksanakan kegiatan pendampingan individu 2 program guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Klaten dalam visi sekolah dan prakarsa perubahan, diskusi komunitas praktisi pada siang hari ini. Salam dan bahagia Bapak Ibu semuanya. Di sini saya akan menyampaikan langsung saja inti tujuan pada kesempatan siang hari ini, yaitu tujuan diskusi mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Selanjutnya, bahwasanya tujuan pendidikan sebelum kita mempunyai harapan yang tinggi, asa, kita harus mempunyai tujuan pendidikan. Bahwasanya berdasarkan tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya, tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan. Ini kita di dasar, jadi di sekolah dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Selanjutnya, menurut filosofi dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, bahwasanya pendidikan adalah usaha untuk menentukan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak atau siswa-siswi, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Adapun 2 kodrat yang seyogianya selalu diperhatikan guru, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Yaitu kodrat alam sesuai dengan perkembangan bakat alamnya anak, dan kodrat zaman adalah sesuai perkembangan era sekarang, era modern. Selanjutnya, kita filosofi Ki Hajar Dewantara, peran guru. Peran guru di sini adalah menuntun dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kodratnya, agar dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila pada dirinya, sesuai dengan tujuan pendidikan dari Kementerian Pendidikan, bahwasanya mewujudkan profil pelajar Pancasila pada diri anak atau siswa-siswinya. Kita tugasnya menuntun dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kodratnya. Selanjutnya, kita masuk ke apa yang kita diskusikan pada siang hari ini, yaitu visi. Apa itu visi? Visi itu bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Selanjutnya, visi memang belum terjadi saat ini, namun begitu kuat kita inginkan untuk mau terwujud di masa depan atau masa yang akan datang. Ibaratkan sebagai cita-cita kita, anak itu akan kita apakan Bapak Ibu. Selanjutnya,
visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Bahwasanya pemerintah Indonesia atau Kementerian Pendidikan bertujuan pada 2045 adalah generasi emas. Makanya sekarang kita harus mempunyai visi ke depan yang representasi visual kita akan masa depan. Selanjutnya, ini kita untuk berdiskusi, kita awali dengan melengkapi kalimat rumpang. Tadi visi yaitu representasi visual kita akan masa depan, harapan kita kepada anak, karena kita harapan kepada peserta didik. Sekarang selanjutnya kita mulai berdiskusi. Nanti mungkin Bapak Ibu sudah kami sediakan kertas untuk kalimat melengkapi kalimat rumpang pada kesempatan siang hari ini. Untuk yang pertama yaitu kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Jadi Bapak Ibu monggo sesuai dengan keyakinan masing-masing maupun keyakinan dalam arti harapan, asa untuk kedepannya. Semoga kalian sinambi Bapak Ibu kalian menunjuk sakwontenipun dan pangapunten Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Pengajar Praktik saged dipun serat apabila melengkapi kalimat rumpang. Sudah saya bagikan untuk formnya mungkin Bapak Ibu. Bahwasanya yang pertama yaitu kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa. Yang kelima, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk. Dan yang keenam, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa titik-titik. Monggo Bapak Ibu saged dipun isi, nanti kita diskusikan untuk kesempatan siang hari ini terkait dengan visi atau ini tujuan dari Bapak Ibu murid di masa depan. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin sudah beberapa menit yang Bapak Ibu terkait melengkapi kalimat rumpang. Kita mungkin nanti bisa menyampaikan, nanti saya akan terwujudkan dari apa yang panjenengan pikirkan untuk visi melengkapi kalimat rumpang pada siang hari ini. Mungkin Bapak Ibu, karena kondisi juga kita masih pembelajaran, dari Ibu PP tadi memberikan arahan kalau mau nanti saya nanti masuk kelas atau juga terus bisa. Langsung saja mungkin dari kalimat yang pertama, yaitu kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Mungkin dari Ibu Ngatmini bisa menyampaikan. Ya, terima kasih Bapak yang diberikan. Kita memimpikan murid yang berakhlak mulia, santun kepada orang tua baik di rumah maupun di sekolah. Terima kasih Bu Ngatmini. Kita memimpikan murid yang berakhlak mulia, santun terhadap orang tua di sekolah maupun di rumah.
Bagus sekali untuk kita memilihkan murid yang seperti apa, yaitu menurut Bung Admin ini harapan atau asa ke depan cita-cita yaitu memilihkan murid yang berakhlak mulia, santun terhadap orang tua di sekolah maupun di rumah. Terima kasih Bu. Selanjutnya yang kedua, kita memilihkan murid seperti apa, mungkin dari Bu Ata bisa menyampaikan. Saya memiliki murid yang mandiri, aktif, kreatif, berakhlak mulia, sopan, dan santun. Ya, terima kasih Bu Ata telah menyampaikan mimpinya terkait murid-murid yang akan datang, yaitu mandiri, siswa yang mandiri, aktif, berakhlak mulia, dan bersopan santun. Mungkin itu kalimat terumpang yang pertama terkait kita memilihkan murid-murid yang seperti apa. Selanjutnya yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah apa? Mungkin dari Pak Ari bisa menyampaikan untuk kalimat terumpang yang kedua. Terima kasih Pak. Bila berdasarkan pertanyaan itu kita percaya bahwa semua itu merupakan investasi kita. Murid itu merupakan generasi penerus yang akan melanjutkan perjuangan kita selaku orang tua. Itu yang menjadi pertanyaan kita percaya bahwa seperti itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ari. Pak Ari mengharapkan, percaya bahwa murid adalah investasi atau generasi emas kita untuk masa depan. Terima kasih, sangat bagus sekali Pak Ari. Insyaallah semoga bisa apa yang kita harapkan bisa terlaksana. Selanjutnya mungkin dari kalimat rumah yang kedua dari Bu Suci bisa menyampaikan terkait kita percaya bahwa murid itu adalah bagaimana? Monggo. Terima kasih atas waktunya. Kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus cita-cita bangsa, pembangun bangsa, dan harapan bangsa yang unggul. Oke, terima kasih Bu Suci telah menyampaikan bahwasanya murid sebagai generasi bangsa yang merupakan generasi yang unggul. Sangat bagus sekali. Bisa dikolaborasikan nanti terkait kalimat rumpang dari mungkin Bapak Ibu sudah mengisi semuanya, tapi saya ambil sampel dua untuk menyampaikan pendapat atau diskusinya pada kesempatan siang hari ini dari kalimat rumpang ini. Selanjutnya yang ketiga yaitu di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Mungkin dari Bu Yosi bisa menyampaikan pendapat terkait di sekolah kita mengutamakan apa? Monggo Bu Yosi. Terima kasih waktunya. Di sekolah kita mengutamakan dalam mendidik anak atau memberikan pendidikan yang berkarakter. Terima kasih Bu Yosi terkait dengan di sekolah kita mengutamakan apa, yaitu mengutamakan murid atau mengutamakan anak yang berkarakter. Selanjutnya untuk di sekolah kita mengutamakan apa, mungkin dari Pak Karmel. Terima kasih untuk kesempatannya. Di sekolah kita mengutamakan yang pertama pendidikan karakter itu, kedua juga dan dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekolah dan masyarakat. Oke, terima kasih telah menambahi apa yang disampaikan dari harapan sekolah mengutamakan apa, bahwasanya di sekolah menginginkan anak yang berkarakter dan bisa bersosialisasi dengan lingkungan sekolah maupun lingkungan sekitar. Nah, terima kasih, sangat super sekali untuk kalimat rumpang di yang ketiga di sekolah kita mengutamakan apa. Mungkin selanjutnya yang keempat yaitu murid di sekolah kita sadar betul bahwa
titik-titik. Mungkin bisa dari Bu Rahma untuk bisa menyampaikan tanggapannya, monggo. Murid di sekolah sadar betul bahwa mereka berada di lingkungan sekolah itu mendapatkan pendidikan dan pendidikan yang layak. Terima kasih dari Bu Rahma terkait tentang murid di sekolah. Kita sadar betul bahwa murid di sekolah itu kita berikan pendidikan yang layak sesuai dengan keinginan dari orang tua dan anak untuk terdidik di sekolah. Terima kasih, sangat super sekali bahwasannya apa yang disampaikan dari kalimat Rumpang murid di sekolah. Kita sadar betul bahwa murid di sekolah merupakan yang kita ingin adalah pendidikan yang layak. Selanjutnya mungkin tanggapan yang kedua dari Pak Dwi Putro, monggo. Terima kasih atas waktunya Pak Aris. Dari saya sendiri untuk murid ketika di sekolah itu merupakan sekolah adalah rumah yang kedua untuk murid untuk belajar di samping di rumah. Maka sebagai guru di sini kita punya tujuan untuk mencapai cita-cita apa yang akan diraih orang siswa. Mungkin itu Pak Aris dari saya untuk visi misi ini. Yang pertama tadi adalah sekolah sebagai rumah kedua bagi siswa, yang kedua guru sebagai menuntun anak untuk mencapai cita-cita. Terima kasih Pak Dwi telah menyampaikan kalimat Rumpang yang sudah dipenuhi, yaitu bahwa murid di sekolah kita sadar betul sekolah itu merupakan rumah kedua yang kita bertujuan mengantarkan siswa atau anak-anak itu mencapai cita-citanya masing-masing. Sangat super sekali untuk tanggapan melengkapi kalimat Rumpang yang keempat. Selanjutnya mungkin yang kelima, yaitu kita sebagai warga sekolah di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Mungkin ini tanggapan dari Pak Zunardian, mungkin agak memberikan tanggapan terkait kita warga di sekolah ini yakin untuk bagaimana, monggo Pak. Kita warga di sekolah ini yakin untuk maju, berkembang, berprestasi dan berdisiplin dalam segala hal, Pak. Untuk disiplin itu paling utama. Ya, terima kasih, sangat bagus sekali terkait kelengkapan kalimat Rumpang. Kita warga di sekolah ini yakin, menurut Pak Brian yakin untuk bisa maju, berkembang dan disiplin dengan syarat bahwasanya harus ada kolaborasi. Makanya ini tadi banyak, sangat bagus sekali Pak Brian terkait kalimat Rumpang yang kelima. Kita warga di sekolah ini yakin bahwa sekolah ini bisa maju, berkembang dan dengan cara disiplin. Mungkin tanggapan yang kedua terkait dengan kita warga di sekolah ini yakin untuk itu, mungkin dari ini bisa tanggapan lagi dari Bu Yosi lagi, ini mungkin terkait dari 5. Terima kasih. Jadi kita sebagai warga di sekolah ini yakin untuk yaitu tadi melengkapi dari lengkapan Pak Bian, maju, berkembang dan mengutamakan prestasi. Oke, terima kasih Bu Yosi. Dari Bu Yosi berpandangan menginginkan harapan bahwa warga di sekolah itu bisa yakin untuk maju, berkembang, disiplin, menambahi dengan mengutamakan prestasi. Mungkin itu dari 5 kalimat Rumpang yang sudah dilengkapi. Nanti kita akan diskusikan lagi, kerucutkan terkait dengan kalimat Rumpang yang sudah kita diskusikan. Yang keenam, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa titik-titik ini mungkin dari ya pangapunten Ibu, dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sulatri sakit paring pangandikan. Monggo Ibu, tanggapan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada diri saya. Untuk jawaban nomor 6 dalam kalimat Rumpang ini,
dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan ini sangat penting untuk masa depan anak, sehingga kita wajib memberikan pendidikan kepada anak itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih sangat Ibu, super sekali dari Ibu bahwasanya pendidikan sangat penting untuk mencapai profil pelajar Pancasila yang dicita-citakan, diprogramkan oleh Bapak Menteri Pendidikan ataupun dari pemerintah Indonesia terkait dengan Merdeka Belajar. Mungkin itu dari beberapa kalimat rumpang yang sudah panjenengan isi semuanya, saya sudah nyuwun dipun sampaikan secara langsung. Nanti kita sedikit diskusikan bahwasanya untuk melengkapi beberapa tadi panjenengan sudah menyampaikan. Mungkin dari beberapa yang sudah disampaikan, tujuan yang paling utama yaitu terciptanya profil pelajar Pancasila dengan cara banyak sekali tadi, dengan tujuan berakhlak mulia, anak yang mengharapkan anak yang berakhlak mulia, mempunyai sopan santun, mempunyai mandiri, bisa aktif, dan anak itu merupakan investasi kita masa depan. Itu mungkin bisa dikerucutkan. Bapak Ibu setuju bukan? Mungkin ada tanggapan lagi, mungkin ada dari seluruh yang kita sudah diskusikan ini tadi, mungkin bisa dikerucutkan lagi, mungkin ada tanggapan, mungkin dari Bapak Ibu, monggo. Mungkin ada gagasan atau boleh usulan bahwasanya kita berharap murid-murid yang berakhlak mulia, mandiri, sopan santun, dan menerapkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, setelah kita melengkapi kalimat rumpang ini, Bapak Ibu, nanti selanjutnya, bahwasanya setelah melengkapi kalimat rumpang dan mencari informasi dari panjenengan, harapan-harapan dari cita-cita untuk murid masa depan, kita sudah kerucutkan bahwasanya siswa yang berakhlak mulia, mandiri, aktif, sopan santun, ini yang utama. Ini sopan santun ini sangat utama dan merupakan generasi emas masa depan sebagai investasi kita ke depan dan bisa menuju sebagai profil pelajar Pancasila. Selanjutnya kita akan berdiskusi atau menyampaikan paradigma seperti apa yang digunakan agar proses perubahan atau mewujudkan visi menjadi menyenangkan dan bermakna. Tadi panjenengan sudah menyampaikan visi, sudah yang panjenengan tulis, yang panjenengan sampaikan itu adalah visi harapan. Sekarang bagaimana cara mewujudkannya atau perubahan itu? Kita ada tahapan-tahapan, yaitu tahapan bagja. Tahapan bagja yang pertama yaitu B, itu buat pertanyaan utama. Bagaimana untuk bisa mencapai profil pelajar Pancasila yang berakhlak mulia? Bagaimana caranya? Yang kedua, ambil pelajaran. Setiap pelajaran langkah adalah guru terbaik. Mungkin seperti itu. Yang ketiga, G-nya yaitu gali mimpi. Kita punya harapan, kita punya asa, tujuan ke depan, visi ke depan. Yang keempat yaitu J, jabarkan rencana. Jabarkan rencana dari rencana kita untuk kedepannya. Dan yang A atau yang kelima, atur eksekusi. Disingkat tahapan bagja. Jadi itu harus berkaitan. Buat pertanyaan utamanya, ambil pelajarannya, gali mimpi atau harapannya, jabarkan rencananya, dan eksekusi. Jadi harus bertahap, dan itu dengan menggunakan
pendekatan inquiry apresiatif atau IA. Selanjutnya, apa itu inquiry apresiatif? IA adalah merupakan pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif. Berarti membutuhkan kolaborasi dan berbasis kekuatan, yaitu menumbuh kembangkan nilai positif pada diri anak dan seluruh pemangku kepentingan. Dikenalkan oleh David Copperrider, Nobel MC Grant 2016 dengan menggunakan prinsip-prinsip psikologi positif dan pendidikan positif. Saya mengutip dari David Copperrider. Selanjutnya, sekarang kita masuk ke visi dari SD Negeri 4 Klaten. Tadi Bapak Ibu sudah menuliskan harapannya masing-masing dan sudah ada bagaimana tahapan untuk bisa ada perubahan atau mewujudkan visi. Di sini kita masuk di visi SD Negeri 4 Klaten. Tadi dengan DKI sama Ibu pengajar praktik bahwasanya tidak merubah visi dari SD itu. Kalau memang berkembangnya zaman, kita harus berubah, kita harus siap berubah. Karena mungkin sesuai kodrat alam kita mempunyai kemampuan masing-masing. Tapi kodrat zaman kita akan berkembang selalu, Bapak Ibu. Selanjutnya visi SD Negeri 4 Klaten yaitu membentuk peserta didik yang berakhlak mulia. Tadi panjenengan sudah berharap ternyata sudah tertuang di visi kita dan juga sudah dijalankan. Yang selanjutnya bertakwa, berprestasi, terampil dan berkualitas. Alhamdulillah kita sudah bisa melaksanakannya. Mungkin dari Bapak Ibu, apa yang panjenengan serap tadi sudahkah sudah mengerucutkan di sini? Apakah perlu ada tambahan? Apakah bagaimana sopan santun itu juga berakhlak mulia masuknya, berprestasi, terampil dan berkualitas? Mungkin Bapak Ibu bisa diskusikan, ada tambahan. Terus untuk mewujudkan perilaku yang dapat mencerminkan visi sekolah tadi diperlukan inisiatif atau prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan yaitu karena sekarang itu tujuannya adalah meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah sehingga berpihak pada murid. Seperti kita menghambakan murid, semua berpusat pada murid. Selanjutnya, bagaimana prakarsa perubahan sebaiknya disusun? Itu dari awal membuat gambar mental prakarsa perubahan awal. Yang kedua tantangan, yang ketiga aksi, dan yang keempat pembelajaran. Awal kekuatan aset atau modal potensi sekolah, potensi murid, komunitas yang teridentifikasi dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Jadi untuk bisa saling berkolaborasi. Selanjutnya tantangan atau keresahan yang perlu dilampaui demi mewujudkan harapan atau mencapai visi. Yang keempat yaitu aksi, kontribusi individu pendidik yang dapat memanfaatkan untuk mewujudkan harapan atau mencapai visi. Jadi untuk mencapai keseluruhan perlu semua kontribusi dari individu pendidik masing-masing. Tidak hanya beban visi tadi seperti yang ketika Ibu pengajar praktik dibebankan kepada Ibu kepala sekolah, tapi semua visi itu harus ada kontribusi dari individu atau warga sekolah semuanya. Selanjutnya pembelajaran bermakna atau ada kebiasaan yang diharapkan tumbuh dan melekat di bawah murid hingga dewasa. Turunan konkret profil pelajar Pancasila sesuai konteks yang diolah dari elemen atau sub-elemen dimensi. Kalimat prakarsa perubahan, penggambaran upaya nyata yang memungkinkan gotong royong bareng-bareng seperti profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, mandiri, kreatif, bernalar kritis, gotong royong. Selanjutnya
meningkatkan kualitas pembelajaran murid berbasis aset atau kekuatan lewat sebuah kalimat yang berisi kata kerja utama yang dikuatkan dengan kata frase yang ada di profil pelajar Pancasila. Selanjutnya penjelasan komponen visi SD Negeri 4 Klaten. Yang pertama, siswa yang berakhlak mulia dan bertakwa budi pekerti merupakan perwujudan profil pelajar Pancasila, dimensi beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua tadi visinya yaitu terampil. Terampil merupakan perwujudan profil pelajar Pancasila, dimensi kreatif dan gotong royong. Berprestasi merupakan perwujudan profil pelajar Pancasila, dimensi mandiri. Siswa yang berkualitas, siswa yang memiliki karakter yang kita impikan tadi. Terkait siswa yang berkarakter, di sekolah kita mengutamakan mendidik siswa yang berkarakter. Di kalimat rumpang yang ketiga, menurut tadi dari Ibu Yosi, bahwasanya siswa yang berkualitas, siswa yang memiliki karakter yang merupakan perwujudan profil pelajar Pancasila. Setelah kita merefleksikan, mengulang dari proses kita. Yang pertama pertanyaannya adalah apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang kita capai dari murid kita? Menurut Bapak Ibu sudah apa belum? Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu merefleksikan. Selanjutnya yaitu adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita sesuai dengan perkembangan zaman? Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu untuk mendiskusikan. Kita diskusi tidak harus merubah karena ini nyumpang ngapunten tugas guru penggerak sebagai tugas. Jadi nanti pada kesempatan siang hari ini itu. Bagus Ibu. Mungkin terima kasih masukannya dari Ibu pengajar praktik terkait refleksi dari visi sekolah. Tadi ada yang mengimpikan murid yang mandiri, mandiri aktif. Ternyata di visi sekolah itu belum ada. Mungkin ada tanggapan perlu dimasukkan. Mungkin tadi dari tanggapan dari Bu Ata ini yang menyampaikan berharap peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, aktif, santun. Mungkin perlu atau apa tanggapan dari Bu Ata mungkin? Dari Bapak Ibu yang sana mungkin bisa sebenarnya yang kayak aku. Ibu baru ada tanggapan? Mungkin dari Pak Ari mau menambahi ini. Monggo Pak Ari merefleksikan dari visi sekolah. Terima kasih refleksi dari visi sekolah ini yang seperti yang disampaikan dari kalimat-kalimat rumpah yang telah disampaikan Bapak Ibu tadi. Mungkin memang apa kalau dari visi yang disampaikan D4 dan dari kalimat rumpah yang diberikan dan diaturkan Bapak Ibu guru bisa juga ditambahkan dari kreatifnya itu, karena kreatifnya itu juga bisa. Kenapa? Karena kita juga kreatif, kalau anak sudah berkreatif berarti itu akan menjadikan kemandirian anak juga. Jadi seperti itu mungkin tambah dari saya Pak. Jadi dari kreatif anak bisa menunjukkan memiliki kemandirian anak. Terima kasih. Terima kasih dari Pak Ari bahwasannya kita ditambahkan kreatif untuk anak nanti yang akan bertujuan bahwasanya akan membuat anak menjadi mandiri. Terima kasih sekali. Kasih aplaus dulu Pak Ari. Terima sekali. Ini tambahan
sangat. Mungkin ada tambahan lagi. Monggo Pak Brian. Saya tambahkan untuk mungkin visi dari sekolahan disiplin Pak. Disiplin adalah kunci untuk segala aspek. Mungkin dari disiplin waktu atau disiplin rumah. Mungkin dari disiplin waktu kan bisa menunjukkan untuk disiplin untuk belajar. Di sini saya ingin menambahkan untuk masalah disiplin. Mungkin disiplin dalam segala hal. Itu aja Pak Aris. Terima kasih Pak Brian. Sangat bagus sekali tepuk tangan untuk Pak Brian yang telah menambahkan tentang refleksi visi dari sekolah kita. Ternyata ditambahin tentang disiplin adalah kunci dari aspek keseluruhan terkait waktu, dan itu bisa membuatkan pembelajaran semakin akan meningkat. Mungkin dari disiplin ada banyak sekali, disiplin waktu, disiplin belajar, disiplin dalam hal apapun. Jadi kalau sudah disiplin, insya Allah ke depan bisa lebih maju. Itu tadi melengkapi dari kalimat rumpang yang kelima dari tentang disiplin dan maju berkembang. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, dari tanggapan refleksi dari visi sekolah kita ini, mungkin monggo Bapak Ibu, nanti saya menampung dari apa yang panjenengan mendikakan bareng-bareng disusukan. Mungkin dari Pak Karmel ada tambahan lagi yang lain. Monggo Pak Dwi. Terima kasih atas waktunya. Menurut saya untuk visi-visi sekolah kita itu sudah bagus, sampai sudah berjalan sampai hari ini. Karena perkembangan zaman, kami lihat dari sisi pembelajaran anak sekarang ada yang namanya pembelajaran di luar kelas. Jadi kita harus perlu berkolaborasi dengan pihak-pihak yang lain untuk mewujudkan apa yang bisa menjadi cita-cita dari pemerintah. Salah satunya kemarin adalah partai kelas ya Pak ya. Nah itu nanti kita harus sebisa mungkin untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Salah satunya kalau di sekolah itu seperti Pak Polisi atau di tingkat kesehatan ya kita bisa mengundang salah satu dokter atau perawat agar anak lebih untuk bisa mengenal langsung dari pembelajaran tidak hanya di sekolah. Mungkin itu Pak Aris bisa nanti untuk berkolaborasi. Oke, terima kasih sekali sama kepada Pak Dwi. Kasih aplaus untuk Pak Dwi. Bahwasanya dari Pak Dwi menginginkan pembelajaran di luar kelas ditambahi. Visi yang sudah bagus kita lanjutkan, kita tambahi, yaitu pembelajaran di luar kelas, yaitu offline kelas, dan ada penyuluhan mungkin yang diinginkan. Kemarin sudah ada penyuluhan kesehatan, alhamdulillah. Kita ini ada tambahan lagi penyuluhan tentang ketertiban dalam apapun, yaitu dari disiplin, dari kepolisian, nanti bisa dari kesehatan, dari Puskesmas, maupun dari kemarin yaitu dari Stikes Muhammadiyah, dari Universitas Muhammadiyah Klaten yang sekarang itu. Mungkin itu dari refleksi dari visi kita. Sudah ada usulan, mungkin ada usulan lagi Bapak Ibu. Ada 3 yang yaitu siswa yang kreatif, mandiri, disiplin, waktu. Yang selanjutnya yaitu adanya tambahan-tambahan kegiatan di luar kelas dan ada penyuluhan. Jadi ada tambahan masukan informasi dari luar. Biar apa? Biar sekolah kita juga ada anak itu tambah informasi juga. Terima kasih, sangat bagus sekali. Selanjutnya mungkin perilaku warga sekolah yang mencerminkan visi, bagaimana perilaku guru yang mencerminkan visi sekolah kita sudah melaksanakan dengan baik. Bagaimanakah perilaku murid yang mencerminkan visi sekolah kita juga sudah melaksanakan. Bagaimana perilaku orang tua yang mencerminkan visi sekolah kita. Nah mungkin Bapak Ibu ada tanggapan dari perilaku warga sekolah, karena warga sekolah tidak hanya guru dan murid, ternyata juga ada perilaku orang tua. Orang tua itu orang tua siswa. Jadi dari warga sekolah mungkin ada tambahan atau ada tanggapan dari Bapak Ibu. Dari ini pertanyaan 3 pertanyaan ini ada untuk mendiskusikan. Kalau
perilaku guru kepada di sekolah sudah melaksanakan, apakah ada tambahan lagi atau penggalian lagi mungkin dari semuanya? Monggo Bapak Ibu. Peran serta orang tua, apakah kita maksimalkan untuk mencapai yang kita bahas tadi, itu juga sangat penting mungkin Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru dan kita mendidik murid juga ada dukungan orang tua. Jadi orang tua itu mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu. Nanti biar kami untuk melengkapi, monggo Bu Kartini bisa menambahi. Berkaitan dengan orang tua, saya tadi menanggapi tanggapan dari Pak Dwi yang tentang kolaborasi, yaitu kita dengan sekolah itu harus kolaborasi dengan wali murid, karena sekarang kita dengan Merdeka Belajar, ya, kurikulum Merdeka ini kita harus saling kerjasama dan kolaborasi dengan sekolah dan orang tua atau wali murid. Itu Pak. Terima kasih, sangat bagus sekali untuk dari Bu Kartini memerlukan kolaborasi dengan orang tua murid setiap kegiatan, karena di kurikulum Merdeka kegiatannya banyak di luar gitu. Jadi di luar kegiatan, jadi menambah pengalaman anak. Itu terima kasih. Mungkin ada tambahan lagi dari Bapak Ibu. Pak. Mungkin mau Bapak Ari. Ya, terima kasih. Mungkin di sini saya menambahkan tentang perilaku warga sekolah yang mencerminkan visi. Dari itu, karena dari guru kita selaku guru berarti kita juga mencerminkan visi yang kita visi sekolahnya, karena visinya berperilaku yang baik, visinya kreatif, jadi kita juga selaku guru juga kreatif dalam memberikan pembelajaran ke putra putri kita. Selain itu kita juga perilaku warga berharap juga orang tua juga, karena visi kita yang baik itu kita sampaikan ke orang tua, kita sosialisasikan, kita bekerja sama dengan orang tua untuk mewujudkan visi sekolah kita. Oke, terima kasih dari Pak Ari, sangat bagus sekali, yaitu kita sebagai guru harus selalu kreatif dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu kita harus berperilaku baik. Yang ketiga kita harus juga mensosialisasikan ke orang tua. Mungkin monggo dari Bapak Ibu bisa menyampaikan ketika ada paguyuban, orang tua bisa menyampaikan, oh ya ini sekarang perkembangan zamannya visinya seperti ini nanti sekolah akan mengadakan program seperti ini. Itu jadi yang diinginnya Pak Ari seperti itu mungkin. Nah, Bapak Ibu mungkin setuju semuanya dari usulan dari Bung Angkini oleh Pak Ari tadi terkait dari pemikiran warga sekolah yang mencerminkan visi tadi, visi yang sudah kita dari kalimat ruang yang kita inginkan, kita persepsikan sama dengan visi sekolah kita, dan juga sekarang kita cari refleksinya. Setelah direfleksi, bagaimana kalau kita peran kita untuk bisa di situ. Kita perlu masukkan tadi, yaitu ada dengan orang tua, ada perlu kreativitas dalam pembelajaran dan juga berperilaku baik dan juga mensosialisasikan setiap program-program. Apalagi di dunia sosial media sekarang, monggo Bapak Ibu kalau sudah kegiatan dokumentasi nanti bisa kita kerucutkan, kita upload di YouTube, Instagram, Facebook, di WA sambil kita bersosialisasi tentang sekolah kita. Itu mungkin dari Bapak Ibu tanggapan yang sangat bagus sekali dari apa yang sudah disampaikan. Bahwasanya contoh prakarsa perubahan tadi sudah kita bahas, langsung saja untuk selanjutnya. Mungkin dari contoh prakarsa perubahan untuk mencapai visi, mengembangkan pembelajaran, kreativitas, mungkin sama yang sudah kita bahas ini. Jadi apa yang ada di ini untuk pengembangan pembelajaran dapat meningkatkan kepedulian murid, yang utama yaitu tentang tercapainya profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa, terampil, prestasi, berwawasan seni budaya, inovatif, benar kritis, itu mengerucut nanti ke profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Inisiatif apa Bapak Ibu? Mungkin bisa nanti
Bapak Ibu untuk acara hari ini mungkin kegiatan penyampaian dan diskusi mungkin dari saya nanti akan saya tunjukkan sekian terkait dengan yang pertama tentang soal yaitu apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi dari sekolah. Ini nanti saya terima dengan menunjukkan hasil dari sarana panjenengan tanggapan. Jadi monggo Bapak Ibu selanjutnya yang kedua yaitu apa saja kolaborasi. Nanti kan jadinya ada kolaborasi yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah tadi. Yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai. Dan yang keempat atau yang terakhir, apa saja langkah konkret, langkah nyata yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini, bagaimana rancangan waktunya. Monggo nanti saya waktunya untuk bisa mengisikan, nanti saya kasih formnya. Nanti itu mawon mungkin dari hari ini. Terima kasih dan salam dan bahagia untuk Bapak Ibu guru semuanya. Mohon maaf bila dalam penyampaian saya terlalu banyak dalam kesempatan siang hari ini. Mungkin saya akhiri untuk penyampaian ini. Terima kasih. Waktu kami berikan kepada Ibu Terkait. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Aris sudah memimpin jalannya diskusi dan luar biasa. Ternyata juga termasuk aliran perfeksionis loh Pak Aris ini. Runtut dari awal, jadi kalau dilanjutkan sepertinya nanti 2 jam tidak selesai. Dan ini sebenarnya Pak Aris sudah merancang selama itu, cuman saya sendiri menyadari ini masih jam pembelajaran. Saya rasa penjaringan juga kenyamanannya juga akan nanti terganggu. Untuk itu saya matur ke Pak Aris sampun cekap untuk selanjutnya nanti kalau mau dilanjutkan di luar ini saya persilakan. Dan untuk Pak Aris sendiri dalam kegiatan diskusi mungkin karena memang diringkes jadi untuk kalimat-kalimat umpan ini cuma mengambil 2 dari penjaringan. Untuk selanjutnya ketika mungkin nanti dari pihak sekolah mau mengadakan kegiatan seperti ini lagi, merefleksi dari visi sekolah, mungkin kalimat rimpang semuanya ditampung ditampung akhirnya terumus dalam sebuah visi bersama. Dari visi itu bagaimana kita mewujudkan, bagaimana guru harus berperilaku yang diharapkan, bagaimana murid, bagaimana orang tua. Nah, orang tua yang diharapkan adalah saya yakin orang tua yang peduli dengan perkembangan anak-anaknya, sehingga nanti tercipta suatu kolaborasi antara orang tua dengan pihak sekolah. Nah, itu nanti akan lebih enak berjalan dari pihak sekolah menjalankan program-programnya ketika sudah ada kolaborasi ataupun kerjasama dengan orang tua. Bapak Ibu, saya berikan terima kasih sekali lagi atas dukungan penjenengan luar biasa. Sekali lagi aplaus untuk Pak Aris. Wow, kata Pak Aris, santai mawon tapi ternyata luarnya. Dan Bapak Ibu, perlu saya sedikit memberi penguatan bahwa untuk terwujudnya visi sekolah perlunya kerjasama dan gotong royong untuk mencapai visi sekolah ini. Seperti saya matur bahwa bukan hanya salah satu pihak yang bertanggung jawab, tapi semua pihak yang berada di sekolah yang bertanggung jawab terhadap visi sekolah. Sinyal. Dalam
rencana yang lebih konkret lagi ya, berupa program-program sekolah untuk mencapai visi ya, sehingga ada prakarsa perubahan ya, ada inisiatif yang dapat diusulkan sehingga cita-cita atau visi dari sekolah dapat tercapai. Bapak Ibu, saya rasa untuk kegiatan hari ini saya cukupkan sekian. Ada tambahan mungkin dari Bapak Ibu semuanya yang nanti. Terima kasih. Dan mungkin saya tutup langsung terkait ini dengan doa mereka dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai dari saya mungkin sebagai acara. Apabila ada yang melakukan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali lagi atas sambutannya dan dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.